pembukaan Kongres ke-19 Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua atau PGBWP yang bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional pada 10 Desember lalu menjadi momen refleksi seluruh pihak, terutama pekerja gereja seperti pendeta dan gembala jemaat. Dalam momen memperingati Hari HAM sedunia itu, Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua, Pendeta Dr. Sokrates Sofian Yoman, mengajak seluruh peserta dan tamu undangan untuk mengheningkan cipta bagi para pejuang kemanusiaan yang telah gugur, termasuk Philip Karma. Hari ini, tanggal 10 Desember 2022, bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Oleh karena itu, saya minta kepada para undangan yang mulia dan para peserta kongres dan warga baptis, kita akan mengheningkan cipta mengenang para pejuang keadilan dan perdamaian hak asasi manusia yang korban karena ditembak, disiksa, dipenjara di mana-mana, termasuk Philip Karma yang 1 Oktober yang baru. Mari kita mengheningkan cipta. Dalam sambutannya, Pendeta Sokrates Yoman juga menegaskan kepada para pendeta dan gembala gereja baptis tentang pentingnya memiliki paradigma teologia yang lebih kontekstual. Dalam konteks Papua, hal tersebut dicontohkannya melalui doa-doa yang dipanjatkan dalam mimbar-mimbar gereja. Pendeta Sokrates Yoman meminta umatnya tidak melihat topik Papua Merdeka atau NKRI harga mati sebagai hal yang tabu, namun dilihat sebagai suatu ekspresi yang perlu didengar dan saling menghargai. Tapi sesuai dengan pesan firman Tuhan tadi dan juga beberapa sambutan termasuk Bapak Gubernur dan juga Sekda, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, menyatakan kebenaran Allah. Lalu pesan juga dari Dewan Gereja Papua tadi Presiden Gidi, Pendeta Dorman Ondibo, kita bilang Injil itu kekuatan Allah, Injil yang membebaskan dan mendamaikan. Tapi persoalan hari ini adalah di tengah-tengah pemberitaan Injil yang sudah ada hampir 160 tahun itu, tapi orang Papua masih ditembak mati. Ya, orang Papua masih ditangkap. Orang Papua masih tahu apa itu? Yang ditimika itu apa istilahnya? Orang Papua masih dimutilasi. Orang Papua masih ada di pengungsian di atas tanah dan negeri mereka sendiri. Injil apa ini? Injil yang salah atau manusia yang salah terjemahkan Injil ini? Alkitab yang salah atau para pendeta, ketua sinode yang presiden yang salah? Atau siapa yang salah? Dalam doa-doa di mimbar gereja, Pendeta Yoman meminta dengan tegas agar para pejuang kemanusiaan maupun politik Papua Merdeka juga didoakan, sama seperti yang mendukung pemerintah Indonesia. Kalau Injil itu kekuatan Allah, membebaskan dan mendamaikan dan menguatkan dan menyatakan kebenaran Allah, mari kita mengubah paradigma gereja Tuhan hari ini. Di tengah-tengah Injil itu orang Papua dikasih nama stigma separatis, makar, OPM, KKB, lalu yang paling kejam adalah teroris. Injil ada di mana? Gereja ada di mana? Ini pertanyaannya. Ketakutan ada pada kita semua. Hari ini, lalu ada dalam khotbah doa di mimbar-mimbar begini. Tuhan Allah memberkati pemerintah kami dari pusat Joko Widodo sampai pemerintahan di kampung-kampung desa terkecil. Tapi di mimbar yang sama mengabaikan, tidak berdoa, tapi Tuhan ini berdoa di Papua Merdeka. Dari mana? Tidak pernah berdoa. Ini mimbar apa ini? Ini gereja apa ini? Gereja Baptis yang saya kasih tahu.
Gembala-gembala, orang baptis, kamu dengar baik-baik ya. Karena di dalam gereja itu ada dua manusia yang mendukung Indonesia dan yang mendukung Papua Merdeka. Mari mengubah paradigma cara yang salah oleh gereja salah, terutama kamu gereja baptis yang malah orang berjuang Papua Merdeka ini umat yang berjuang, bukan binatang hewan. Dari lembah ini, lembah Hubula, saya nyatakan bahwa di mimbar harus berdoa, NKRI harga mati dan Papua Merdeka juga harga mati. Berdoa mulai minggu depan. Besok berdoa. Imbauan yang sama juga ditujukan kepada para pimpinan gereja dari berbagai denominasi di tanah Papua. Ketua Sinode GKI, Ketua Sinode Kingmi, Presiden Gidi, terus Ketua Klasis Balim, silakan berdoa besok Papua Merdeka di mimbar dan NKRI di mimbar. Dua-dua, karena jemaat di bawah ada dua-dua, mereka dua-dua ada. Kami yang lebih diadili dan dihakimi oleh Allah karena kami tidak adil di mimbar. Kongres 19 Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua diagendakan berlangsung hingga tanggal 15 Desember nanti dengan diikuti 327 jemaat, 2 gereja otonom, dan 27 wilayah baptis. Pada puncak kongres akan dihasilkan sejumlah rekomendasi dan pemilihan badan pengurus baru periode 2022 hingga 2027. Salah satu rekomendasi pada Kongres ke-18 adalah mendukung penentuan nasib sendiri bangsa West Papua.